Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Purwoko, NPM 22315027, kelas TE22A dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Dasar Tenaga Listrik. Yang pertama itu, apa itu listrik? Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Dalam konteks umum, listrik dapat dihasilkan melalui pergesekan atau proses kimia yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas, cahaya, atau untuk menjalankan mesin. Listrik dapat berupa aliran muatan elektron dan proton yang dialirkan melalui penghantar seperti kawat atau melalui cairan atau plasma. Di dalam listrik itu ada elektron dan proton. Yang pertama itu, apa sih itu elektron? Elektron adalah partikel subatomik yang bermuatan negatif dan merupakan salah satu komponen dasar atom. Elektron memiliki massa yang sangat kecil dibandingkan dengan proton dan neutron. Elektron tidak memiliki struktur internal yang diketahui dan sering dianggap sebagai partikel titik atau muatan titik. Dalam atom, elektron berada di sekitar inti atom dan terikat dalam lintasan atau orbit tertentu. Yang kedua itu proton. Proton adalah partikel subatomik yang memiliki muatan listrik positif. Jadi, untuk elektron itu bermuatan negatif dan proton itu bermuatan positif. Proton memiliki simbol Pi atau Pi plus dan muatannya adalah plus 1,6022 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Massa proton adalah 1,6726 kali 10 pangkat min 24 gram atau 1,0073 amu, satuan massa atom. Proton bersama dengan neutron membentuk inti atom yang merupakan inti dari atom. Jumlah proton dalam inti atom menentukan sifat dari suatu unsur kimia dan disebut sebagai nomor atom, diwakili oleh simbol Z. Proton juga memberikan gaya tarik elektrostatik yang menarik elektron dalam atom. Dengan demikian, proton memiliki peran penting dalam menentukan sifat kimia dari suatu unsur. Lalu, apa sih pengaruh elektron terhadap aliran listrik? Yang pertama, elektron adalah partikel bermuatan negatif yang berperan sebagai pembawa muatan dalam aliran listrik. Yang kedua, elektron mengalir dari sumber elektron menuju ke tujuan, membentuk arus listrik yang bergerak dari suatu bahan bermuatan negatif ke arah B. Yang ketiga, elektron juga berperan dalam membentuk medan listrik yang menarik partikel bermuatan positif seperti proton dan menolak partikel lain yang bermuatan negatif. Lalu ada pengaruh proton terhadap aliran listrik. Untuk yang tadi kan pengaruh elektron. Terus apa sih pengaruh proton terhadap aliran listrik? Yang pertama itu, proton adalah partikel bermuatan positif yang terdapat dalam inti atom. Yang kedua, proton bersama dengan elektron membentuk atom, dan interaksi antara elektron dan proton menyebabkan elektron terikat dalam atom. Dalam konduktor seperti kawat atau tembaga,
Proton-proton dalam inti atom berperan dalam membentuk struktur kristal yang memungkinkan aliran listrik. Lalu di listrik pasti ada arus listrik. Apa sih itu arus listrik? Biasanya bahasa arus listrik itu familiar didengar, tapi nggak tahu apa sih itu arus listrik. Jadi arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian dalam suatu rangkaian. Arus listrik dapat terjadi ketika terdapat aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik ini dibawa oleh partikel bermuatan seperti elektron tadi. Dalam konduktor seperti kawat atau tembaga, elektron berperan sebagai pembawa muatan negatif yang bergerak melalui kawat, atau biasa sering disebut kita kabel, sehingga menghasilkan aliran listrik. Arus listrik dapat mengalir melalui bahan konduktor yang mudah mengantarkan elektron. Arus listrik ini dapat diukur dalam satuan ampere dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus I sama dengan Q dibagi T, di mana I adalah arus listrik, Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Nah, lalu ada tegangan listrik. Tegangan listrik juga familiar dalam dunia elektro, tapi terkadang kita nggak ngerti tentang apa sih tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial atau beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan listrik dapat diartikan sebagai energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya. Tegangan listrik dinyatakan dalam satuan volt. Simbolnya biasanya V dan dapat diukur menggunakan alat ukur tegangan seperti voltmeter. Kalau arus ampermeter, kalau tegangan voltmeter. Tegangan listrik terjadi karena adanya perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian. Perbedaan potensial ini dapat disebabkan oleh sumber tegangan seperti baterai atau generator listrik. Tegangan listrik mempengaruhi aliran muatan listrik dalam rangkaian listrik. Ketika terdapat perbedaan potensial, muatan listrik akan mengalami gaya dorong atau tarikan yang menyebabkan aliran muatan dari titik dengan potensial yang lebih tinggi ke titik dengan potensial yang lebih rendah. Lalu ada daya listrik. Daya listrik biasanya digunakan di kWh meter di perumahan untuk konsumsi daya rumah tangga. Tapi apa sih itu daya listrik? Daya listrik adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan suatu usaha atau energi. Kalau di rumah terpasang daya sebesar 1300 watt, artinya besarnya kemampuan yang dapat digunakan untuk melakukan usaha atau energi listrik adalah sebesar 1300 watt. Kalau semisal kita menggunakan alat elektronik
melebihi 1300 watt, otomatis pengaman atau MCB yang ada di kWh meter akan strip karena sudah melebihi batas atau overload. Itu pengertian dari daya listrik dan contohnya. Biasanya kalau di rumah-rumah kita menggunakan listrik satu pas. Kalau di industri kebanyakan menggunakan listrik 3 pas. Bentuk selanjutnya ada bentuk sumber listrik atau dari mana sumber listrik itu berasal. Yang pertama itu generator listrik. Generator listrik adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari generator listrik adalah induksi elektromagnetik. Generator listrik bekerja dengan memanfaatkan medan magnet ketika suatu konduktor seperti kawat atau kabel, kawating bukan kabel, bergerak melalui medan magnet. Tegangan listrik akan terinduksi ke dalam konduktor tersebut. Hal ini menghasilkan aliran muatan listrik yang menghasilkan arus listrik. Generator listrik tidak menciptakan listrik, tetapi menggunakan energi mekanis untuk mendorong muatan listrik melalui sirkuit listrik eksternal. Generator listrik ini biasa digunakan di pembangkit listrik seperti PLTA, PLTB, PLTMH, untuk pembangkit batu bara. Biasanya menggunakan generator listrik dan menghasilkan listrik berupa listrik AC. Ada juga generator listrik DC. Itu mungkin lebih kecil, dan generator listrik untuk AC biasanya lebih besar. Karena kapasitasnya keluarnya juga lebih besar. Bisa melebihi dari 12 kilovolt. Lalu ada baterai atau akumulator, biasa disebut aki. Baterai atau baterai adalah sebuah perangkat yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia dan mengubah menjadi energi listrik saat diperlukan. Baterai terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia yang terhubung dalam rangkaian. Setiap sel baterai terdiri dari anode, terminal negatif, katode, terminal positif, dan elektrolit yang memisahkan keduanya. Baterai bekerja dengan prinsip reaksi kimia antara anode dan katode yang menghasilkan aliran elektron. Ketika baterai terhubung dalam rangkaian, aliran elektron ini dapat digunakan untuk memberikan daya pada perangkat yang membutuhkan energi listrik. Biasanya baterai atau akumulator ini output tegangannya itu DC atau searah. Biasa digunakan dalam elektronika seperti robot, remote. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.